Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan berkaitan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya. Buku ini sangat bagus sekali untuk dikaji kaum muslimin dan muslimat, terkhusus untuk menuntut ilmu, karena buku ini adalah fondasi dasar yang seharusnya diketahui oleh penuntut ilmu. Ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan hari kiamat. Dan ini adalah jaulah akhirah. Jadi kita pembahasan terakhir yang berkaitan tentang hari kiamat, yaitu beriman kepada adanya surga dan neraka. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan beriman kepada hari kiamat, ini di dalamnya terdapat banyak sekali peristiwa. Ya. Di antaranya kematian, kemudian alam barzakh, pertanyaan malaikat, mungkar dan nakir pada orang mukmin, orang munafik, orang kafir. Kemudian setelah itu diperlihatkannya surga dan neraka di alam barzakh. Sehingga surga dan neraka itu sudah diperlihatkan oleh seseorang ketika sudah masuk ke dalam alam barzakh. Orang kalau sudah meninggal dunia, kemudian ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir, kemudian malaikat pun memberitahu kepada orang tadi, jika dia beriman, inilah tempat kamu yang telah Allah janjikan kepadamu, yaitu surga. Kemudian orang mukmin tadi mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah adanya hari kiamat. Kemudian setelahnya adalah orang kafir atau orang munafik, maka diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Kemudian dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah janganlah engkau segerakan hari kiamat. Menunjukkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, harus beriman adanya surga dan neraka. Nah, kemudian setelah itu barulah seorang tinggal, hanya Allah yang mengetahui, di kubur, di alam kubur, hingga akhirnya ditiuplah sangkakala yang pertama di atas bumi. Kemudian orang mati semua dihancurkan oleh Allah SWT. Kemudian diberikan jarak 40, apakah 40 tahun? Abu Hurairah tidak mengetahui. Apakah 40 bulan? Abu Hurairah tidak mengetahui. Apakah 40 hari? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun juga tidak mengetahui. Hingga akhirnya Allah memerintahkan malaikat Israfil. Menurut kesepakatan ulama, malaikat yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Setelah itu tiuplah, maka ditiuplah sangkakala tersebut hingga akhirnya semua orang pun bangkit dari alam kubur. Ketika semuanya sudah bangkit di alam kubur, maka semuanya digiring ke padang mahsyar. Disebutkan pertama kali yang akan mereka temui adalah telaga Rasulullah SAW. Setelah mereka meminum telaga Rasulullah SAW, bagi yang diizinkan oleh Allah SWT untuk meminumnya, maka mereka pun berkumpul di padang mahsyar. Dan di saat itulah didekatkan matahari, kemudian orang-orang kepayahan, dan akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam dan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah agar segera diadili semua manusia, dan Allah pun datang, dan Allah pertama kali akan membagikan catatan amalan. Setiap kita akan melihat catatan amal kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Setiap apapun dicatat oleh malaikat, sehingga orang kafir pun mereka kaget, ya. Ma li hadzal kitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kitab yang mengumpulkan apapun kecuali di dalamnya terdapat sekecil apapun perbuatan, perkataan, maka di situ ditulis dalam kitab tersebut. Sehingga orang pun juga terkaget. Nah, maka setelah itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah menghisab, Allah menghitung, dan Allah SWT memberikan balasan kepada masing-masing.
Setelah Allah SWT memberikan balasan dan Allah pun juga akan menimbang. Allah SWT akan menimbang amal kebaikan dan keburukan. Setelah itu mereka semuanya diperintahkan untuk melewati sirat, kecuali orang kafir. Orang kafir sudah Allah SWT seret sebelumnya ke neraka jahanam. Adapun sirat adalah jembatan yang Allah SWT bentangkan di antara dua mulut neraka jahanam. Kemudian orang beriman dan orang munafik dia akan melaluinya. Orang munafik dia akan tersungkur dan terjatuh ke dalam sirat. Dan orang-orang pun ikhwatifillah azanallahu wa iyyakum, mereka semuanya ya tidak ada yang berani berkata-kata. Tidak ada orang yang berkata pada hari itu, pada waktu melewati sirat, kecuali para nabi. Itu pun para nabi berdoa, bukan ngobrol. Tapi berdoa, Allahumma sallim sallim ya Allah, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah. Itu saja Nabi Muhammad SAW berdoa seperti itu. Bagaimana dengan kita? Dan semuanya orang yang beriman, Allah SWT akan bantu mereka melalui sirat yang lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Kemudian di samping kanan dan kiri sirat itu terdapat al-kalalib. Kalalib ya, pengait ya, atau kail atau duri yang besar yang tidak ada yang mengetahui betapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk orang yang beriman ketika di dunia dia telah memperbanyak amal soleh, maka semuanya tergantung amal solehnya. Bukan banyaknya amal, tetapi sesuai mana dengan ketetapan yang dia amalkan sesuai dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada seorang muslim yang melewati secepat kilat, ada yang secepat pandangan mata, sekejap mata, ada juga yang merangkak, ada juga yang berjalan, ada juga yang seperti pengendara kuda, pengendara onta dan selainnya. Sehingga ada sebagian muslim mereka selamat tanpa terkena sedikit pun dari kait tersebut. Ada sebagian muslim yang terkena dan tergores dan terluka, tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada muslim yang lainnya, orang munafik yang mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, waliyadzubillah. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan setiap manusia, setiap kalian orang mukmin semuanya akan melewati as-sirat. Semuanya akan melewati sirat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, karena ini semuanya sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah mereka lolos dari neraka jahanam dan sirat, maka mereka diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah jembatan atau disebut dengan qantarah, di sebuah jembatan yang mana mereka semuanya di stop oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikisos. Dikisos setiap ahli surga yang akan masuk surga, dikisos dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, orang yang lolos dari sirat dia tidak akan pernah jatuh ke dalam neraka. Orang yang sudah selamat dari sirat dia sudah tidak akan jatuh dari neraka lagi. Pasti mereka semua yang akan masuk surga. Nah, apa hikmahnya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum? Kenapa Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala mengkisos di sini di kantor, tidak di padang mahsyar? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah yang memiliki segalanya. Allah yang memiliki hari kiamat. Allah berhak melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu ketika mereka benar-benar semuanya bersih, hatta idza hudzibu wa nuqqu, ketika mereka semuanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udzina lahum bidukhul jannah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Sebelumnya mereka dipanggil, ya, diberitahu oleh malaikat, ya, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, dengarkanlah, ini adalah domba yang amlah, yang putih ada celarat hitamnya. Apakah kalian tahu ini apa? Nah, mereka menjawab bahwasanya ya, ini adalah apa? Kematian. Dan
Disembelihlah domba tersebut dengan mengatakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kalian akan kekal di surga dan tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk neraka, kalian akan kekal dalamnya dan tidak akan pernah lagi adanya kematian. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Al-jannah wan nar haqqun la raiba fihima. Disebutkan di situ di screen, surga dan neraka merupakan sebuah hal yang tidak ada keraguan padanya. Benar ada. Surga benar ada. Bahkan surga saat ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan saat ini. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan surga dan neraka merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa humal ma'al al-abadi lil khalqi. Dan keduanya ini adalah tempat kembali yang abadi untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah jin dan manusia. Ya, karena hewan-hewan setelah mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka pun dikisos untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang kafir dan orang mukmin, dan mereka pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu. Barulah yang masuk surga antara jin dan manusia. Nah, fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allahu lil mu'minin. Kata beliau, surga itu pengertiannya apa, ikhwah? Dia adalah tempat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba yang beriman. Nah, al-jannah, jannah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa lugatan, yaitu as-satru wa tasattur. Nah, yang tertutup. Sehingga setiap apapun yang tertutup maka itu disebut dengan jannah. Sehingga ada jannah, junnah, ada jinnah. Ada 3 harokat jim. Jannah surga, jinnah jinnah jin, junnah tameng. Ya, jadi 3-3-nya ini apa? Melindungi, tertutup semuanya. Kalau jannah ya taman biasanya ada pohon-pohonnya, pohon-pohon yang rindang. Orang yang masuk ke dalam bustan, yang kebun atau taman tadi, ya, tapi lebih cenderung ke kebun sih, karena kalau taman kan lebih identik dengan sedikit pohon kan. Kalau kebun kan banyak sekali pohon-pohonnya. Sehingga orang yang masuk ke kebun maka dia akan tertutupi, sehingga dia disebut dengan jannah. Nah, kemudian kedua adalah jinnah, jin, kelompok jin, alam jin. Mereka itu disebut jinnah. Kenapa ya? Karena tertutup. Mereka ini tidak diketahui, tidak dapat dilihat oleh manusia zat mereka. Kemudian yang berikutnya adalah junnah. Dia apa? Di dhammah. Nah, di dhammah junnah. Nah, maksudnya apa, ikhwah? Maksudnya dia melindungi badan, karena junnah itu artinya tameng, melindungi badan dari luka, dari sayatan pedang atau pisau dan yang lainnya. Sehingga maksud dari jannah ya, yang darun na'im allati a'adaha Allahu lil mu'minin adalah tempat kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mukminin. Kenapa disebut jannah? Karena tertutup. Nah, jannah merupakan surga, balasan, pahala, tetapi kita tidak mengetahui bentuknya seperti apa, ya kan? Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, "A'adatu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'adatu li ibadiyas salihin," sungguh aku telah menyiapkan untuk hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah sama sekali terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga belum pernah sama sekali terbetik di hati manusia. Di sini khatifillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan surga itu belum pernah dilihat oleh mata. Nah, biasanya kalau sudah dilihat oleh mata maka dia akan yakin. Nah,
lebih besar lagi, ya. Walau dzun sami'at, surga itu belum pernah didengar. Kalaupun kita belum pernah melihat langsung, setidaknya kita akan pernah mendengar dari orang-orang. Tetapi surga ini benar-benar belum pernah sama sekali terdengar. Bagaimana orang yang belum, nggak ada orang yang pernah masukinya kecuali Rasulullah SAW. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan juga belum pernah sama sekali terbetik dalam hati manusia. Kalau dihayal, difikirkan dalam hati, surga itu nggak bisa, ya. Semua di luar dari nalar. Sehingga disebut dengan apa? Jannah, karena memang pahala yang Allah sembunyikan untuk hamba-hambanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Iqra in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang telah Allah SWT persiapkan untuk hamba-hambanya. Nah, nanti akan datang ikhwati fil azanallahu wa iyyakum insyaallah hari sedang Jibril. Kemudian ikhwati fil azanallahu wa iyyakum, yang kedua adalah an-nar. Ya, apa yang dimaksud dengan neraka? Nah, neraka adalah darul azab allati a'addaha Allahu lil kafirin. Dia adalah tempat azab. Tempat azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, karena memang neraka ini tempatnya azab, api. Adapun an-nar ini dari kata apa? Nawara, an-nur, an-nar itu sama. Ya, dalam bahasa Arab artinya adalah idha'ah, cahaya. Ya. Bedanya kalau an-nur cahaya kebaikan, kalau kalau an-nar api. Tapi dua-duanya mengeluarkan cahaya, dan ini semuanya disebut dalam bahasa Arab apa? Narun. Nah, tapi yang dimaksud dengan akidah an-nar itu apa, ikhwan? An-nar adalah darul azab allati a'addaha Allah lil kafirin. Ya, tempat azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, dan surga dan neraka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum ada, dan kita harus mengimaninya. Dan ini termasuk perkara hari kiamat. Kita harus mengimaninya, ya. Kita harus mengimaninya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman perkara surga dan neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah menceritakan dalam hadisnya perkara surga dan neraka. Dan para ulama pun bersepakat adanya surga dan neraka. Mereka semua bersepakat adanya surga dan neraka. Nah, adapun ayat Al-Quran, maka banyak sekali ikhwah. Disebutkan di situ surah Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Nah, wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Anna lahum jannat, bagi mereka adalah jannat. Orang yang beriman. Siapa yang orang beriman, ikhwah? Orang yang beriman dikatakan beriman jika dia ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amanu, beriman. Ya, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Amal saleh tidak akan dikatakan amal saleh sampai dia ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW dalam beribadah. Bagi mereka apa, ikhwah? Bagi mereka adalah surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahasan surga dan neraka itu sangat panjang sekali, ikhwah. Sampai para ulama sendiri membuat bab khusus panjang lebar tentang kenikmatan surga dan siksaan neraka, banyak sekali di sana. Tapi kita hanya mengisyaratkan saja, tidak membaca semuanya. Di sini disebutkan tajri min tahtihal anhar, ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini kembali ke jannat. Jannat bisa apa?
surga, bisa kembali ke istana, bisa juga kembali ke pohon-pohon. Sehingga ikhwatu fillah, sungai yang ada di surga yang terdapat dari susu, yang terdapat dari madu, yang terdapat dari khamr, yang terdapat dari air biasa. Sungai yang ada di surga benar-benar apa? Tidak ada paritnya. Jadi mengalir dengan sendirinya tanpa adanya kanan kiri. Bahkan dia mengalir di bawah pohon, mengalir di bawah istana. Nah, mereka mengalir, sungai-sungai benar-benar mengalir dengan deras tanpa adanya apapun, tanpa memiliki apa kanan ke kirinya. Nah, bahkan dikatakan penghuni surga dia mampu membelokkan sungai ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap ini. Dan surga ini memiliki banyak tingkatan ya. Surga itu memiliki banyak tingkatan. Surga tidak hanya satu saja. Ya, tidak hanya 7, tidak hanya 8, tetapi surga ini apa? Banyak sekali tingkatannya. Nanti akan datang insya Allah. Nah, kemudian yang wajib Allah wa iyyakum. Tidak hanya ini saja yang berkaitan tentang surga. Banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan adanya tentang surga. Nah, dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum berkaitan tentang neraka. Maka di sini di surat antum disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir. Neraka Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang jauh masuk dari neraka dan masukkan ke surga, menunjukkan surga neraka itu ada, maka dia orang yang beruntung. Masukkan surga, dia orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 185. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Lihat itu, karena siapa yang menyekutukan Allah, Allah telah haramkan dia surga dan masuklah dalam neraka. Menunjukkan surga dan neraka itu ada. Nah, harus diimani. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar. Tuh lihat mereka ya, suami-suami yang non muslim, mereka itu adalah menyuruh kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu menyuruh pada surga. Wal maghfirah bi idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Menunjukkan surga dan neraka itu juga ada. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ayat yang telah berlalu surat Al-A'raf ayat 46 hingga 47 yang berkaitan tentang wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan surga dan neraka. Dan tidak hanya itu saja ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun.
Kemudian juga dalam surah Al-Hasyr yang kita sering dengarkan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Lihatlah ikhwan, banyak sekali di Al-Quran Allah SWT membacakan tentang Al-Quran tentang apa? Surga dan neraka. Harus kita imani. Adapun hadis Nabi SAW, sangatlah banyak juga yang berkaitan ya. Di antaranya doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan mudahkanlah apa-apa yang memohon juga sesuatu yang mendekatkan surga dan neraka baik perkataan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan diri kepada neraka baik perkataan maupun perbuatan. Ini yang menunjukkan keyakinan Rasulullah SAW adanya surga. Dan banyak sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum yang berkaitan tentang surga dan neraka. Adapun kesepakatan ulama jelas ya, para ulama telah bersepakat ya, disebutkan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim ya, bahwasanya dia pernah bertanya kepada ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang surga. Kemudian mereka berdua pun mengatakan, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dia mengatakan kami telah mendapati seluruh ulama yang ada di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman, mereka semuanya mengatakan surga dan neraka itu ada, dan surga dan neraka itu dua-duanya makhluk, dan surga dan neraka itu tidak akan keduanya adalah abadi. Sehingga kesepakatan para ulama Ahlussunnah, satu, surga dan neraka itu ada. Yang kedua, surga dan neraka itu adalah makhluk. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka itu kekal abadi, nggak akan pernah hancur. Nah, nanti dan ini semuanya kesepakatan ulama ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau antum ingin mencari bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk, ya jelas sekali dia makhluk karena bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia keduanya adalah makhluk dan keduanya adalah hak, benar. Nah, apakah surga dan neraka saat ini sudah ada ikhwah? Jawabannya iya, sudah. Surga dan neraka saat ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka semuanya meyakini surga dan neraka saat ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman yang lafadznya uiddat lil muttaqin, uiddat, dipersiapkan. Kalau dipersiapkan berarti juga sudah diciptakan. Dan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj pun beliau pernah melihat surga dan neraka. Rasulullah pernah melihat ketika Isra Mi'raj ya surga dan neraka. Nah, dan juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum ya, menunjukkan surga dan neraka itu ada, sekarang itu ada. Ya, sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula para ulama pun mereka sepakat ikhwan. Para ulama bersepakat bahwasannya surga dan neraka saat ini sudah ada. Sebagaimana dinukil tadi dari Abdurrahman bin Abi Hatim, dia bertanya kepada ayahnya dan Abu Zur'ah tentang keyakinan Ahlussunnah. Kemudian dinukil juga Abu Utsman Ismail As-Sabuni An-Naisaburi, kemudian Ibnu Hazm juga menukil, Ibnu Abdul Bar juga menukil, ya. Kemudian Ibnu Abdul Iz juga menukil, menunjukkan, mengisyaratkan bahwa surga dan neraka sekarang ini sudah ada. Dan keduanya makhluk. Nah, walaupun sebagian Ahlussunnah mereka bukan sebagian Ahlussunnah, ada juga yang mengingkari, tapi kita tidak perlu ya menggubris mereka karena mereka bukan Ahlussunnah. Sebagian orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya surga. Mereka mengingkari adanya surga dan neraka. Kita cuek saja, nggak usah kita gubris. Yang intinya adalah para ulama Ahlussunnah mereka semua bersepakat bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang berdasarkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum baca Al-Quran banyak sekali uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin, uiddat itu menunjukkan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dalam hadis Isra Mi'raj, para ulama sepakat di antara mukjizat Nabi adalah Isra Mi'raj. Dan Rasulullah SAW diperlihatkan, kalau surga Rasulullah melihat, bahkan masuk ke surga, berkeliling dengan apa? Bersama malaikat Jibril. Adapun neraka Rasulullah diperlihatkan, dan banyak sekali hadis-hadisnya. Lagi pula para ulama juga bersepakat. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apakah surga dan neraka itu kekal? Apakah surga dan neraka itu kekal? Surga dan neraka itu apakah kekal apakah tidak? Nah, menurut keyakinan Ahlussunnah, surga dan neraka itu kekal. Surga dan neraka ini kekal. Dan banyak sekali yang menunjukkan surga dan neraka itu kekal. Tidak akan pernah mati atau hancur. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwasanya sebagian Ahlussunnah berkeyakinan, ada sebagian mereka yang mengatakan surga neraka itu akan kekal, neraka akan fana, akan hilang, akan hancur. Tapi itu semua terbantahkan, surga dan neraka itu kekal. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan surga dan neraka itu kekal abadi, tidak akan hancur. Bagaimana jika pas sangkakala ditiup? Wallahu a'lam. Yang jelas ketika sangkakala ditiup, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin beberapa makhluknya agar tetap hidup. Wasa'iqa man fis samawati illa man sya'allah. Semuanya mati hancur kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki, jadi Allah berhak siapa saja yang tidak dimatikan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya surga dan neraka itu kekal, tidak akan pernah hancur. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Kalau antum baca Al-Quran, di sana ada khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, maka itu mengisyaratkan surga itu adalah kekekalan. Dan banyak sekali di surga. Di Al-Quran banyak sekali yang mengisyaratkan. Kemudian juga di hadis juga banyak sekali, ya. Di hadis juga banyak sekali. Dan ini ada pembahasan khusus. Antum bisa baca-baca buku-buku para ulama yang berkaitan tentang dalil-dalil ini. Intinya kalau sudah disepakati ulama sudah cukup. Antum kalau sudah dari katakan para ulama sudah sepakat, ya sudah cukup. Ijma' ulama terlebih Ahlussunnah itu harus kita akui. Ya, kekuatan kesepakatan para ulama itu sudah kuat. Karena tidaklah mereka bersepakat kecuali di atas kebenaran. Dan mereka berdalil dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Sehingga antum harus mencurahkan perhatian ketika ada permasalahan kesepakatan ulama. Ini ijma' kesepakatan ulama harus dicatat. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Adapun neraka, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di 3 surat saja. Sisanya Allah mengisyaratkan. Jadi 3 ini Allah tegaskan bahwasanya neraka itu kekal. Penghuni neraka juga kekal. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 168. An-Nisa ayat 168 sampai 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir." Penduduk neraka mereka kekal di situ. Nah, yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 65. Al-Ahzab ayat 64 dan 65. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wa la nasira." Khalidina fi abada. Ya. Yang terakhir adalah surat Al-Jin ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Khalidina fiha abada. Nah, sehingga neraka itu adalah kekal. Nah, adapun ayat 3 ayat ini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala hanya mengisyaratkan. Seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 37, Allah berfirman, "Yuriduna ayyakhruju minan nar." Mereka penduduk neraka, mereka mengharapkan keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Walahum azabun muqim.
dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Ya. Dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kalimat kullama ini setiap kali, sehingga mau gak mau dia itu akan tetap di neraka terus menerus. Dan dalam surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dalam ayat-ayat Allah, sawfa nuslihim nara, kullama lagi, setiap kali mengisyaratkan bahwasanya dia kekal dalam situ. Ya, dalam ayat yang lainnya surat Az-Zukhruf ayat 77 Allah juga berfirman, wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, kan tinggal di neraka. Nah, tetapi untuk yang jelas tadi neraka itu benar-benar abadi tadi tiga ayat di atas yang telah kita sebutkan, surat An-Nisa ayat 168 sampai 169, kemudian surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 65, kemudian surat Al-Jin ayat 23. Nah, adapun hadis ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalil mana? Dalilnya yang telah kita sebutkan, kita isyaratkan sebelumnya, bahwasanya ketika semuanya sudah melewati sirat, kemudian didatangkanlah apa? Kematian dalam bentuk apa? Kabsyun amlah. Domba yang berwarna putih, ada warna hitamnya sedikit. Nah, kemudian malaikat pun mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, ya, kekekalan bagi kalian, tidak akan lagi kematian. Ya, kemudian wa ya ahlal nar khuludun fala maut. Wahai neraka, penghuni neraka, kekekalan, maka tidak ada lagi kematian setelahnya. Nah, menunjukkan surga dan neraka itu abadi, tidak akan sirna. Nah, lagi pula para ulama juga sepakat, diantaranya pendapat Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Ibnu Hazm, kemudian Ismail Sabuni, dan tadi asar dari Abdurrahman bin Abi Hatim yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu kekal. Intinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, surga itu ada, nyata. Yang kedua, surga itu sekarang sudah ada, nyata. Kemudian yang ketiga, surga itu kekal. Dan semuanya ini merupakan kesepakatan para ulama. Kalau itu nggak ngafal dalilnya hadis dari Al-Quran Sunnah, cukup ingat ini semuanya sudah menjadi kesepakatan ulama Ahlussunnah. Ingat Ahlussunnah, karena Ahlul-Bid'ah yang mengingkari ada. Nah, kemudian para ulama pun yang berkaitan, ada sebagian yang berpendapat bahwasanya neraka itu akan hancur, akan sirna. Ya. Kemudian dibantah habis-habisan oleh para ulama yang berpendapat surga dan neraka itu adalah kekal. Nah, ikhwati fillah azanallahu ayyakum, kita sudah selesai membahas tentang surga dan neraka. Kita akan membahas tentang pertama sifat-sifat neraka, sifat-sifat surga. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita akan bahas tentang sifat-sifat surga, sifat-sifat surga. Yang pertama yang kita akan bahas adalah nama-nama surga. Nah, surga ini tidak hanya memiliki satu nama, ikhwan. Surga bukan hanya al-jannah, tetapi ada juga Darussalam, ada Al-Firdaus, ada Al-Husna, ada Tuba, ada Darul Al-Muqamah. Dan ini semuanya terdapat di Al-Quran. Allah mengisyaratkan seperti Darussalam, Allah berfirman, lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dalam surat Al-An'am ayat 127. Nah, kemudian surga terkadang Allah juga menyebutnya dengan Al-Firdaus. Bukan Firdaus yang tinggi, bukan, tapi Firdaus saja.
yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 107 Allah berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan surga tidak dengan lafaz al-jannah tapi dengan lafaz apa? Al-husna. Dalam firman Allah yang berbunyi lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ketika di dunia, al-husna, dia akan mendapatkan al-husna. Husna di sini adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan di sini adalah melihat wajah Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menafsirkan ziyadah artinya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Yunus ayat 26. Kemudian yang berikutnya nama lain dari surga adalah Tuba. Tuba, bukan Danau Toba tapi Tuba. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum. Bagi mereka surga, husnul ma'ab. Nah, kemudian juga ikhwati fillah dalam yang lainnya nama surga adalah Darul Muqamah. Dalam surat Fatir ayat 35 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya, orang yang beriman mereka mendapatkan apa? Darul Muqamah, tempat yang kekal. Intinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, jadi surga dalam bahasa Arab itu al-jannah, itu kebanyakan. Tetapi terkadang Allah menyebutkan dengan Darussalam, kemudian Darul Muqamah, dengan Tuba, dengan Al-Husna, dan juga dengan Al-Firdaus. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama surga, maka kita akan mengetahui sifat-sifat surga. Nah, surga itu sifatnya bagaimana sih ikhwah? Surga itu yang pertama adalah luas. Luas sekali ikhwah. Surga itu luas sekali, Masya Allah. Surga ini sangat luas sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, ya, ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit yang 7 dan al-ard, dan bumi. Ya. Kalau kita perhatikan antara bumi dengan langit pertama itu berapa? 500 tahun. Nah, antara langit satu dengan langit yang kedua 500 tahun. Terus ya kan? Nah, surga ini luasnya lebih luas daripada bumi dan 7 lapis langit. Karena di dalam riwayat hadis disebutkan surga ini memiliki banyak sekali tingkatan. Antara satu tingkatannya itu jarak antara bumi dan langit pertama. Jadi fahamin ikhwah? Sehingga memang surga ini luasnya luar biasa. Hanya Allah yang mengetahui luasnya surga. Nah, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Imran ayat 133. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Sabiqu, bersegeralah, berlomba-lombalah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, di sini disebutkan satu langit pertama dan bumi. Karena tadi dalam hadis satu tingkatan surga menuju tingkatan berikutnya itu perjalanannya sekitar 500 tahun. Nah, luar biasa. Kemudian uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Sungguh di surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, mengisyaratkan hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam hadis ikhwati fillah azanallahu iyyakum disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, inna fil jannah, kata Rasulullah, inna fil jannah
terdapat dalam surga la syajaratan, ada sebuah pohon. Jadi ada sebuah pohon di surga. Yasirur rakibu fi dhilliha, orang pengendara kuda dia menghabiskan waktu untuk melewati bayangannya, bayangan pohon yang besar tadi. Mencapai berapa ya ikhwah? Mi'ah am la yaqtauha. Membutuhkan waktu 100 tahun dan itu pun belum bisa. Ya, penunggang kuda loh. Itu baru satu pohonnya ya ikhwah, belum luasnya. Jadi di surga itu ada satu pohon yang sangat luas sekali. Dan pohon ini besar. Dan pohon ini punya apa? Zil, punya bayangan. Dan penunggang kuda kata Rasulullah kalau dia melewati dari ujung bayangan ke ujung bayangan yang lainnya, itu membutuhkan waktu kata Rasulullah 100 tahun. Menunjukkan surga ini besar. Menunjukkan surga itu besar. Nah, dan luas. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sifat surga yang berikutnya, surga itu memiliki banyak tingkatan. Surga itu memiliki banyak tingkatan. Tidak hanya 8 atau 7 saja, enggak. Surga ini banyak sekali tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus, surganya Rasulullah SAW yang berada beliau di sana. Rasulullah SAW bersama para nabi mereka berada di surga Firdaus. Surga ini banyak sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda, wa innaha jinanun katsirah. Itu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Innaha jinanun katsirah, sesungguhnya surga itu banyak. Enggak cuma 1 atau 7 tingkatan. Jadi banyak sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga, Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannah mi'ah darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 tingkatan. Untuk siapa ya? Untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Lihat, ini baru orang yang berjihad tok loh. Baru orang yang berjihad saja 100 tingkatan. Sedangkan hadis tadi banyak sekali tingkatannya. Kemudian kata Rasulullah, kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Antara 2 tingkatan, satu dengan lantai 2 ya, atau lantai 3 dengan lantai berikutnya. Kata Rasulullah, antara langit pertama dengan bumi. Padahal dalam hadis yang lainnya disebutkan berapa jarak antara langit pertama dan bumi? 500 tahun. 500 tahun, begitu luar biasanya. Kebayangkan antum semuanya ketika Isra Mi'raj, lihat Rasulullah SAW menaiki dari bumi ke langit pertama 500 tahun. Kemudian langit pertama 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, sampai langit ke-7 udah selesai. Habis langit ke-7 nanti ada surga. Baru tingkatan 1, 2, 3 terus sampai akhirnya surga Firdaus. Padahal dalam sini antara satu tingkatan surga ke tingkatan yang berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Karena antara langit dan bumi itu 500 tahun. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, mengatakan setelahnya, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوا الْفِرْدَوْسِ. Apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Lihat ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu memiliki cita-cita yang tinggi. Orang mukmin itu harus memiliki angan-angan yang tinggi. Walaupun terkadang kita tidak bisa seperti para sahabat. Kita nggak bisa seperti para sahabat, ya kan? Tapi kita harus tetap optimis, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Anas bin Malik, aku hanya mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap dikumpulkan pada mereka semuanya, walaupun amalanku tidak setara dengan mereka. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan,
fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa ikhwah? Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Dia adalah pertengahan surga dan dia adalah yang paling surga, paling tinggi surga. Tingkatan surga paling tinggi adalah surga Firdaus. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Di atasnya surga Firdaus langsung 'arsy Allah. Di atas surga Firdaus langsung 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Minhu tafjuru anhar al-jannah. Dan dari surga Firdaus mengalirlah sungai-sungai yang bawah-bawah. Jadi semua sungai itu semuanya kembalinya ke surga Firdaus. Semuanya apa? Kembalinya ke surga Firdaus. Keluar terus. Nah. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita, la yamutanna ahdukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Dan ada yang meninggal dunia kecuali dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan surga ini bertingkat-tingkat sebagaimana kita telah sebutkan. Nah, adapun pintu surga ikhwati fillah azanallahu ya. Pintu surga ini banyak sekali. Dalam hadis disebutkan surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu, seperti hadis wudu. Hadis wudu. Barang siapa di antara kita yang berwudu, kemudian memperbaiki wudunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, ya berdoa seperti itu. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Dia akan masuk surga dari 8 pintu. Yadkhulu min ayyasha. Dia masuk ke dalam surga terserah dari mana dia masuknya. Milih. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dan walaupun dia memiliki 8 pintu ikhwah, surga ini memiliki pintu-pintu yang lainnya. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah pintu surga dan bagaimana indahnya pintu surga. Ya, orang yang berjihad dia akan diseru dari pintu jihad. Orang yang bersedekah dia akan diseru dari pintu bersedekah. Orang yang rajin sholat akan diseru dengan pintu sholat. Orang yang ahli puasa dia diseru dengan ahli puasa. Nah, sampai Abu Bakar pun ya bertanya kepada Nabi, apakah ada orang yang diseru dari semuanya wahai Nabi? Kata Rasulullah, na'am, iya, ada. Kemudian beliau berdoa, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Aku mengharapkan engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang diseru dari seluruh pintu-pintu surga. Dipanggil, nanti milih salah satu. Subhanallah. Kenikmatan yang Allah berikan pada penduduk surga. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat lain ikhwah, antara satu ujung pintu ke pintu, kalau kita memiliki pintu di dunia itu kan ada itu kan, kita buka ke kanan atau ke kiri itu kan mesti ada ujungnya. Kalau kita kan paling setengah meter atau paling pol ya 1 meter lah seperti itu. Nah, antara 2 ujung pintu ke pintu yang lainnya, sebutkan dalam hadis itu perjalanan 40.000 tahun. Afwan, 40 tahun. Perjalanannya 40 tahun. 40 tahun ya kuat, dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Itu 40 tahun. Yang tadi pohon besar itu berapa tadi? 100 tahun. Ini dari ujung aja satu sama yang lainnya itu 40 tahun, subhanallah. Kemudian di antara sifat surga ikhwan fillah zanallahu wa yakum, di sana terdapat apa? Kemah. Ya. Kemah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, hur maqsuratun fil khiyam. Orang yang masuk surga akan diberikan bidadari yang mereka tersimpan dalam kemah. Nah. Kemudian dalam surga ikhwan fillah zanallahu wa yakum ada bilik. Ada bilik-biliknya. Ada bilik satu dengan bilik yang lainnya. Dan satu bilik dengan bilik yang lainnya tidak bisa mengintip. Jadi benar-benar apa tertutup. Dalam surah Al-Furqan ayat 75 sampai 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha.
hasunat mustaqarra wa muqama. Nah, kemudian juga dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghuraf min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'adallahu la yukhlifullahu al-mi'ad." Menunjukkan benar-benar semuanya memiliki bilik. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu yakum, sungai surga sebagaimana sudah disebutkan dalam surat Muhammad, atau bisa cek di sana, yang telah kita isyaratkan ada 4 sungai, ya, sungai khamar, sungai susu, sungai madu, sungai air biasa. Nah, kemudian juga tanah surga. Bagaimana ikhwah tanahnya ikhwah? Tanah surga ya baunya harum, lebih harum daripada misk. Dalam hadis Isra Mi'raj yang panjang, Rasulullah SAW menceritakan, ya, Rasulullah SAW diperlihatkan sungai Kautsar, kemudian Rasulullah diperlihatkan tanah surga, kemudian Rasulullah mengatakan wa idza turabuha al-misk, tanahnya surga itu dari misk, baunya misk, luar biasa, subhanallah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bejana, tempat minum, ya, kalau ada piring, ada apa, semuanya ya terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, yutafu 'alaihim bisihafin min dzahabi wa akwab. Jadi semuanya emas dan perak semua dikeluarkan. Piring, kemudian mangkok kalau ada, kemudian semuanya benar-benar dikeluarkan. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Semua yang ada di surga, yang diinginkan penduduk surga, semuanya ada. Semuanya ada, ikhwah. Dalam surah Al-Insan ayat 15 sampai 16 Allah berfirman, "Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira." Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pakaian ahli surga. Pakaian ahli surga yang diberikan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa gelang, kemudian apapun yang diminta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari emas maupun perak. Dan laki-laki di surga akan dipakaikan emas juga, sehingga laki-laki tidak boleh memakai emas di dunia. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pakaian mereka terbuat dari sutra yang tebal maupun sutra yang tipis berwarna hijau, sembari mereka berteleh di permadani di arikah. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 31 Allah berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusi wa istabraq muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa. Nah, dalam surah Al-Hajj ayat 23 Allah juga berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a walibasum fiha harir. Nah, kemudian dalam surat Fatir ayat 33, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a walibasum fiha harir. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 53, yalbasuna min sundusin wa istabraq mutaqabilin. Nah, kenapa sih harus bilang ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Kata Syekh Utsaimin menyebutkan, min di sini bisa jadi apa? Nau atau tab'id. Jadi tidak hanya gelang saja, tapi diberikan perhiasan-perhiasan yang lainnya, ikhwan. Tidak hanya gelang saja. Nah, diberikan perhiasan-perhiasan yang lainnya. Adapun minumnya mereka bagaimana, ikhwan, dan makanannya luar biasa. Apapun yang mereka minta, mereka akan diberikan. Mereka diberikan minuman dengan segar, makanan yang segar, daging buah-buahan, daging burung dan yang lainnya, ya, luar biasa, ikhwah. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun, dalam surat Az-Zukhruf ayat 71. Dalam surat At-Tur ayat 22 sampai 23 Allah berfirman, wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Diberikan buah dan daging sesuai dengan yang manusia inginkan, hamba inginkan. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'sib.
Kemudian dalam surah Al-Waqiah ayat 17 sampai 21 Allah berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, pembantunya anak kecil yang keliling-keliling, bi akwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna fiha anha la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan daging burung adalah daging yang bagus. Nah, buah-buahan sesuai dengan yang mereka inginkan. Bahkan dalam minuman ahli surga diantaranya yang telah kita isyaratkan dalam surat Muhammad ayat 15, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratun min rabbihim. Mereka semua diberikan minum dari air yang tidak berubah, ada juga dari sungai berupa air susu, kemudian sungai khamr, sungai madu, dan mereka mendapatkan buah-buahan. Bahkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, buah-buahan mereka apa? Qutufu hadaniyah. Jadi rantingnya itu benar-benar dekat. Bahkan disebutkan dalam asar ketika penghuni surga lagi duduk ya santai di bawah pohon, dia menginginkan tiba-tiba pohonnya langsung turun sendiri. Kita nggak perlu kita sambil duduk kemudian ngambil lagi, tidak perlu. Dia hanya menginginkan saja, kepengen buah ini langsung datang. Subhanallah. Nah, dan penghuni surga mereka akan mendapatkan bidadari, mereka akan mendapatkan pasangan. Ya, orang yang belum menikah akan mendapatkan pasangan. Orang yang sudah menikah dia bisa dipertemukan dengan istrinya ketika di dunia. Nah, adapun sifat-sifat bidadari banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Mereka adalah menundukkan pandangan, mereka tidak akan keluar dari kemahnya, benar-benar mereka itu berakhlak mulia, wajah mereka cantik, kemudian umur mereka sepantaran, kemudian mereka ini masih gadis dan gadis terus, ikhwah. Nah, dan mereka itu benar-benar suci dari hal apapun. Bahkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di surga itu tidak ada lagi air mani, darah haid, kemudian darah nifas, enggak ada sama sekali. Semuanya bersih. Baik laki-laki mau perempuan semuanya bersih. Ya, baik laki-laki mau perempuan semuanya bersih. Nah, tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tahukah antum bahwasannya nikmat yang paling ditunggu-tunggu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling ditunggu-tunggu. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan kita diberikan izin untuk masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih mulia, lebih agung melainkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli sunnah bersepakat bahwasanya seorang mukmin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka melihat rembulan. Ketika melihat rembulan di tanggal 15 dan tidak berawan, kita akan melihat jelas sekali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan di Al-Qur'an, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, mereka akan mendapatkan surga wa ziyadah dan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Itulah semuanya berkaitan tentang surga, kenikmatan surga. Dan kita akan membahas azab yang Allah berikan kepada penghuni neraka.
Nah, ikhwati fillah azanallahu iyyakum, setelah kita berjalan-jalan ya, melihat kenikmatan surga, melihat karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang Allah akan berikan kepada penghuni surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang penghuni surga, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memerintahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang harus terbang di antara al-khauf wal raja. Seorang harus terbang di antara al-khauf wal raja. Al-khauf adalah takut dari api neraka. Dan ar-raja mengharap akan masuk surga. Dan keduanya ini harus seimbang. Apabila salah satu dari keduanya semakin kuat, maka ditakutkan sayap tersebut akan patah. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apabila rasa harap terlalu tinggi, fokusnya ke surga, maka ditakutkan dia terjatuh kepada al-amnu min makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang merugi. Dan ini perbuatan dosa besar. Dan sebaliknya, barang siapa yang takut pada neraka berlebihan, maka ditakutkan dia terjatuh dalam dosa besar, yaitu al-qunut min rahmatillah. Al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, baik dosa yang diketahui tetangga kita atau teman kita atau istri kita atau suami kita, atau dosa yang tersembunyi dalam hati kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pentingnya kita mempelajari neraka dan hal-hal yang membuat kita bisa terjatuh ke dalam neraka. Araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqih wa man lam ya'rif asy-syarra minan nas yaqa'u fi. Aku mempelajari keburukan tidak untuk diamalkan, tetapi untuk apa? Menjauhinya. Barang siapa yang tidak mempelajari keburukan, bisa jadi dia akan jatuh ke dalamnya. Sehingga penting mempelajari surga dan neraka. Mempelajari neraka bersama dengan surga merupakan hal yang penting. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, dia mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yuqi'ani." Para sahabat kebanyakan mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang baik-baik saja, tetapi aku bertanya perkara yang buruk, fitnah dan yang lainnya, agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Sehingga kita penting mempelajari neraka. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. An-nar, neraka yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang munafik. Dia memiliki nama lain dari neraka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Jahannam. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 12. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka dengan as-sa'ir. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Dalam surat Asy-Syura ayat 7. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka dengan al-hawiyah.
sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka dengan saqar. Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 42, sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Dan sebelumnya Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Neraka saqar, neraka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka dengan nama Al-Jahim. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 10. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka dengan Al-Hutamah. Al-Hutamah dalam surat Al-Humazah, kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Allah Subhanahu wa taala menyebut 6 penyebutan neraka dengan 6. Jahannam, Sa'ir, Hawiyah, Saqar, Jahim, Hutamah. Dan ini menunjukkan betapa agungnya neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya nama itu menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Sebagaimana surga yang tadi kita sebutkan. Sifat neraka dan adabnya. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memiliki neraka penjaga, memiliki malaikat penjaga neraka. Dan mereka benar-benar geram, bengis, seram, menyeramkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala ketika mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memi'rajkan, menaikkan Rasulullah SAW ke langit pada Isra Mi'raj, Rasulullah melihat seorang malaikat yang bernama malaikat Malik. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu? Kata malaikat Jibril, itu adalah malaikat Allah yang bernama Malik. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, maka malaikat tersebut tidak lagi bisa tersenyum. Betapa dahsyatnya. Dan Malik ini memiliki beberapa teman. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 26 sampai 31 Allah sebutkan neraka jahanam ini dipegang di 19 neraka, 19 malaikat. Lihatlah Allah berfirman, sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Benar-benar ada berapa? Ada 19. Dan ketika hari kiamat, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, neraka jahanam didatangkan. Dan neraka jahanam memiliki 70.000 tali. Setiap talinya dipegang 70.000 malaikat. Sehingga tidak ada yang mengetahui banyaknya malaikat penjaga neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakan para malaikat. Dan neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang kafir Allah akan lemparkan neraka sehingga mereka akan jadikan bahan bakar neraka, sehingga neraka tidak akan pernah padam waliyadzubillah sampai hari kiamat, sampai kapanpun. Dan juga batu. Batu di sini tidak sembarangan batu, tetapi batu yang dijadikan sesembahan manusia. Seperti misalkan orang Arab jahiliyah, mereka memahat patung-patung dari batu tertentu. Maka batu-batu yang dijadikan sesembahan yang tidak bisa berbicara maupun bergerak, batu ini
Allah lemparkan juga ke neraka. Tujuannya untuk menghinakan para penyembahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 Allah berfirman, "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar uiddat lil kafirin." Kemudian juga Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijar." Bahan bakunya adalah manusia dan batu. Perkara batu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 98. "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Kalian dan apa yang kalian sembah dari batu-batu, mereka semuanya akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, neraka ini keraknya dalam sekali. Dia sangat dalam sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sampai suatu saat Rasulullah SAW lagi duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat besar sekali, sangat dahsyat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Tadruna ma hadza?" Kalian tahu suara apa ini? Para sahabat pun menjawab, "Allah wa Rasuluhu." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui ya Rasulullah. Para sahabat tidak tahu sama sekali apa ini. Kata Rasulullah SAW, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar." Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. "Munzu sab'ina kharifan." Sejak 70 tahun yang lalu. Atau kharif. Kharif di sini para ulama bersih pendapat. Sejak 70. Fahuwa yahwi finnaril an. Dan saat ini dia baru sampai di neraka jahanam yang keraknya paling dalam. Menunjukkan betapa dalamnya luar biasa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di antara menunjukkan dalamnya neraka atau luasnya neraka, sebagaimana dalam surat Qaf ayat 30, "Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Pada hari kiamat Allah berfirman kepada neraka jahanam, "Apakah kamu sudah penuh?" Kemudian neraka pun menjawab, "Hal min mazid?" Apakah ada tambahan ya Allah? Lihat. Bahkan di dalam hadisnya, dalam hadis yang Bukhari dan Muslim, ya, senantiasa neraka jahanam memohon kepada Allah, "Apakah ada tambahan ya Allah? Apakah ada tambahan ya Allah?" Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia. Sampai akhirnya neraka jahanam stop, cukup ya Allah. Cukup dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Kemudian langsung besar. Betapa luasnya neraka jahanam dan betapa dalamnya neraka jahanam. Dan neraka jahanam ini ada 7 pintu ikhwah. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Allah berfirman, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum." Neraka jahanam ada 7 pintu. Dan neraka jahanam ini benar-benar panas. Benar-benar panas apinya. Airnya pun mendidih. Orang yang mau meminum langsung terbakar mukanya. Disebutkan dalam hadis, neraka ini panasnya 70 kali api. Satu api darinya diambilkan di dunia ini, dibagi-bagi.
ada panasnya matahari, ada ini, ada api, ada ini, kebakaran ya. Itu baru sekelumit dikit, gak nyampe 1%-nya panasnya api neraka. Waliyadzubillah. Hanya Allah SWT mengetahuinya. Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Dalam surat Al-Mursalat Allah juga mengatakan intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar. Dan makanan penduduk neraka dari zakum, dari duri ya ikhwah. Bagaimana? Kita saja terkadang makan ikan gereh, bandeng, kemudian kena duri itu aja udah kesakitan. Bagaimana dengan duri yang besar, tajam, luar biasa. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari api neraka. Baca dalam surat Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak diberikan makan kecuali dari buah yang berduri, la yasmin wa la yughni min ju'. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46 Allah berfirman, inna syajarataz zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Dalam surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13 Allah SWT juga mengatakan inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman za ghussati wa azaban alima. Makanan yang begitu buruk bagi penduduk neraka. Minumannya jangan ditanya lagi ikhwah. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa huwa bimayyit. Wa min waraihi azabun ghalidh. Dalam surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. Dari nanah, dari api yang mendidih luar biasa. Kemudian juga Allah SWT menjelaskan pakaian mereka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Pakaian api neraka dari qatiran. Pakaian mereka terbuat dari api juga, waliyadzubillah. Benar-benar semuanya api. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 19, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Penduduk neraka dipakaikan pakaian dari api, kemudian atasnya disiram dengan air panas. La haula wala quwwata illa billah. Dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50 Allah berfirman, wa taral mujrimina yawma idzin muqarradina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana surga ada tingkatan, maka neraka pun juga ada tingkatan. Dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di dalam keraknya neraka. Dan wahai Nabi tidak mendapati penolong bagi orang-orang munafik. Karena orang munafik mereka benar-benar menampakkan keislaman tetapi dalamnya menghancurkan. Menampakkan keislaman setelah itu menghancurkan kaum muslimin. Dan dilihatlah dalam hadis Rasulullah SAW memintakan ampun untuk pamannya, tidak diberikan karena Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Tetapi Rasulullah SAW memintakan syafaat dan Allah pun memberikan syafaat. Dan ini pengecualian untuk orang kafir, yaitu Abu Thalib. Diberikan azab yang paling ringan, dipakaikan sendal atau bawahnya ada batu, kemudian
kepalanya apa? Melepuh, mendidih. La haula wala quwwata illa billah. Dan azab neraka yang paling ringan, seorang diberikan apa? Sendal. Kemudian otaknya meleleh, waliyadzubillah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, neraka ini ada sampai sekarang. Dan ada ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan neraka ini menurut Ahlussunnah kekal abadi. Nah, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari api neraka. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT menyebutkan kenikmatan surga dan siksa neraka. Dan ketika Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tentang surga, beliau terhenti sejenak dan memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon padamu surga. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tentang neraka, Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, aku mohon aku berlindung padamu dari neraka. Nah, maka sepatutnya kita mencontoh Rasulullah SAW. Dan kita harus mempercaya adanya hari kiamat. Hari kiamat ada, ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Kita hanya menghitung jari saja. Kata Rasulullah SAW, antara beliau dengan hari kiamat hanya antara telunjuk dengan jari tengah. Dan tidak ada jari antara telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat. Mengisyaratkan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang terakhir di sini di screen antum, di sana disebutkan sebagaimana pada pembahasan sebelumnya berkaitan tentang apa manfaat dari mempelajari beriman kepada hari kiamat. Apa manfaat dari mengimani adanya hari kiamat? Baik yang secara umum, huru-hara, kemudian sampai surga neraka, atau yang hal-hal yang mendetail. Apa faedahnya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum? Yang pertama adalah ar-raghbah fi ta'ah wal hirs 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Ketika kita sudah berlama-lama membaca tentang hari kiamat, peristiwa apa saja, tujuan yang diharapkan adalah adanya timbul rasa cinta untuk semakin bertakwa, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ar-rahbah min fi'lil ma'siyah, ar-ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Tujuan terbesar juga atau manfaat yang kita dapat ambil dari mempelajari hari kiamat ini, berikut peristiwa-peristiwanya, adalah takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Lihatlah, orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW tidak diberikan minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, Allah seret mereka ke dalam neraka jahanam di atas muka mereka. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang terbesar adalah tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Menghibur untuk orang-orang yang beriman terhadap apa yang terluputkan ketika di dunia. Karena terkadang kita meminta sesuatu tetapi Allah SWT tidak memberikan. Misalkan kita pernah meminta kekayaan, meminta
agar diberikan harta yang melimpah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan. Maka dengan mempelajari hari kiamat ini, janji-janji Allah yang Allah berikan pada orang beriman, harapannya orang mukmin tadi dapat terhibur. Karena orang yang miskin sedikit hisabnya, adapun orang kaya hisabnya luar biasa. Ditanya hisab dari mana, dari uang dari mana, ini itu, benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, harus kita mempelajari ulang, usahakan antum bisa murajaah yang berkaitan dengan hari kiamat ini, karena Allah Subhanahu wa taala itu sering sekali mengisyaratkan beriman kepada Allah dan hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat, seolah dua ini adalah sesuatu kunci yang sangat penting, pintu kesuksesan untuk menuju akhirat. Benar-benar mencurahkan kepada beriman kepada Allah, bahwasanya meyakini Allah Maha melihat, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa segala sesuatu, dan dengan hari kiamat dimulai dari alam barzakh, yang Utsman pun mengatakan mendengar dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, apabila seorang selamat di kuburan maka dia akan selamat setelahnya. Makanya Allah SWT sering sekali beriman kepada Allah dan hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini tiada lain tiada bukan, Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya hidup di dunia hanyalah sementara. Jangan kita tinggalkan kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Naam, wallahu taala alam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa yang dapat mendekatkan diri kami kepada surgamu, baik perkataan maupun perbuatan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau menjauhkan kami dari api neraka dan hal-hal yang mendekatkan diri kami pada neraka, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab, bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.